Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan Bapak Dr. Haji Saifuddin MA. Perkenankanlah kami akan menyampaikan materi tugas mandiri yang berjudul Mengenal ISO 2018. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional sebagai salah satu bidang pembangunan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa mempunyai visi mewujudkan sistem pendidikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang kuat dan andal agar seluruh warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, cakap dan proaktif yang dapat menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas konsensus, manfaat, tidak memihak, transparansi, keterbukaan, efektif, relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, kompeten dan tertelusur. Undang-Undang 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian memuat materi pokok yang meliputi kelembagaan, standarisasi, penilaian kesesuaian, kerjasama, peran serta masyarakat, pengawasan, pembinaan, serta adanya sistem informasi, standarisasi dan penilaian kesesuaian. ISO 2018 merupakan standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan yang telah dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2018. ISO 2018 memberikan panduan tentang bagaimana memastikan kualitas dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan memperkenalkan apa itu ISO 2018 atau Sistem Manajemen Mutu. ISO 2018 didirikan di Geneva, Switzerland pada tahun 1946. Istilah ISO berasal dari bahasa Mesir yakni ISOS yang berarti Oneses, merupakan standar penjaminan mutu dan manajemen mutu internasional. ISO sudah digunakan oleh beberapa negara dan sudah menjadi persyaratan untuk industri dan sebagian institusi non-profit. Istilah ISO 2018 di Amerika Serikat disebut dengan ANSI, American National Standard Institute. Kemudian ISO 2018 menyiapkan kerangka kerja untuk membangun praktek yang konsisten berisi standar yang mengcover desain produk, pengembangan, produksi, instalasi, dan servis. Penerapan sistem ISO 2019 merupakan tren yang berkembang dalam dunia industri dan sudah merambah ke dunia pendidikan. Banyaknya lembaga pendidikan yang berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ISO tidak terlepas dari adanya keinginan untuk berkiprah di kancah nasional bahkan internasional. Untuk lebih lanjut mengenai manfaat ISO 2018 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Ukti Fitriani. Kepada yang bersangkutan, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu manfaat ISO. Manfaat ISO ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menyelaraskan kegiatan lembaga dengan kebijakan dari visi misi lembaga. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil untuk semua peserta didik. Yang ketiga,
sebagai proses dan alat evaluasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, yaitu meningkatkan suatu kredibilitas lembaga pendidikan. Yang kelima, yaitu upaya meningkatkan berkelanjutan atau melalui pemantauan terus-menerus untuk meningkatkan suatu proses pembelajaran lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ISO dalam pendidikan. Ada didasarkan dari 11 prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada fokus pada peserta didik dan penerimaan manfaat lainnya. Maksudnya, fokus dalam memenuhi persyaratan peserta didik dan menerima manfaat lainnya serta melampaui harapan mereka. Harapan dari para peserta didik ataupun para orang tua. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang visioner, yaitu di mana pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang dilakukan secara bersama oleh seluruh anggota organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga keterlibatan individu, yaitu di mana peran serta organisasi atau anggota organisasi atau lembaga yang berupaya dengan sepenuh hati untuk membantu perusahaan atau lembaga dalam keberhasilan dan keberlangsungan kegiatan. Keempat yaitu pendekatan proses, di mana merupakan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada peserta ajar untuk ikut menghayati suatu proses tersebut agar pembentukan suatu konsep sebagai suatu keterampilan metode yang berfungsi dengan baik dan berbagai pengelolaan aktivitas yang terkait. Yang kelima yaitu peningkatan. Peningkatan ini dalam suatu proses atau metode untuk menaikkan suatu atau usaha kegiatan untuk mengembangkan suatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang keenam yaitu keputusan berbasis bukti, di mana merupakan pengambilan keputusan berdasar pada analisis dan evaluasi data serta informasi yang memiliki kepatutan yang lebih besar guna meraih hasil yang diharapkan, sehingga menjadi suatu proses yang kompleks. Dan yang ketujuh yaitu manajemen hubungan, merupakan konsistensi menjaga suatu kesuksesan organisasi atau lembaga yang harus mengendalikan hubungannya dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedelapan yaitu tanggung jawab sosial, di mana suatu konsep bahwa organisasi atau lembaga khususnya memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, dan lingkungan pada segala aspek operasional dari organisasi atau lembaga tersebut. Yang kesembilan yaitu aksesibilitas dan kesetaraan, di mana merupakan persamaan kedudukan ataupun prinsip keadilan sosial yang berkaitan dengan keadilan yang mengakui ataupun mengatasi kurangnya kesetaraan ini. Yang ke-10 yaitu perilaku etis, di mana dalam pendidikan perilaku yang sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku. Hal ini menyangkut paut dalam etika pendidikan, yaitu di mana norma dasar yang membuat tindakan benar atau salah. Hal ini membantu mengkategorikan nilai-nilai yang berbeda secara integritas. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan dan perlindungan data, merupakan perlindungan terhadap suatu data pribadi ataupun data lembaga ataupun suatu organisasi yang berkaitan dengan individu tersebut. Terakhir yaitu kami dapat simpulkan bahwa ISO sendiri yaitu International Organization for Standardization, di mana merupakan standar penjaminan mutu dan manajemen mutu internasional yang berkembang dalam dunia industri dan sudah merambah ke dunia pendidikan, dalam membantu institusi dalam membantu perencanaan, manajemen, produksi, dan pengembangan sumber daya manusia untuk menyediakan layanan dan produk sesuai permintaan dan sesuai yang diharapkan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.